Ikan paus terdampar gini. Iya, yang dulu lagi ya. Ingat lemak. Tapi gak apa-apa deh, nutrisi buat ibu hamil. Lo diem aja tuh dikatain hamil. Ntar kalau gue protes bilang baper. Rara, kamu kayaknya gendutan ya. Gak boleh kayak gitu. Itu namanya body shaming, mempermalukan tubuh orang lain. Cantik-cantiknya mereka langsing, putih. Nyari yang cantik itu gampang, yang susah tuh nyari yang cocok. Kamu udah cantik, cocok lagi. Bagaimana pendapat kalian mengenai trailer film yang ada di samping? Trailer film yang ada di samping adalah salah satu contoh film adaptasi yang ada di Indonesia dan diproduksi oleh Ernest Prakasa dari sebuah buku buatan Meira Anastasia atau sekaligus istrinya langsung nih guys. Tapi diangkatnya atau diadaptasinya buku ini bukan semata-mata karena karya dari istrinya ya guys. Karena Ernest di sini ingin mengangkat isu-isu yang kurang baik di tengah-tengah masyarakat ke dalam filmnya gitu. Nah, satu hal yang harus kita ketahui terlebih dahulu, film adaptasi adalah proses pemindahan sebuah karya baik itu dari buku, novel, lagu, puisi, dan lain sebagainya ke dalam film, dimana nanti ketepatan atau kesamaannya itu tidak 100% sama dan tidak harus sama juga teman-teman. Sama halnya dengan film ini, dimana judul buku ini atau judul dari buku buatan Meira ini adalah Imperfect: A Journey to Self-Acceptance, menjadi film dengan judul Imperfect: Karir Cinta Timbangan. Nah, dari judulnya aja juga ada perbedaan ya guys. Nah, film ini itu adalah film kelima dari Ernest Prakasa dan menjadi film pertama untuknya dalam mengadaptasi dari buku gitu. Seperti yang aku jelaskan tadi, film ini itu beda dengan bukunya gitu. Tapi isu yang diangkat itu masih sama. Kenapa dibilang beda? Karena di dalam buku, Meira sebagai penulis itu lebih menceritakan tentang pengalaman pribadinya dalam proses proses dirinya untuk menerima dirinya sendiri, untuk akhirnya berdamai dengan dirinya sendiri. Tetapi di dalam film lebih menjelaskan bagaimana proses Rara dalam menjalani kehidupan sehari-harinya, baik itu dari karir, cinta, dan pokoknya dari lingkungannya itu dalam menjalani body shaming yang dia alami gitu. Walaupun isunya tetap sama, adanya body shaming dan bullying gitu, yang dimana tujuannya juga sama nantinya, dimana akhirnya menerima diri mereka sendiri gitu. Nah, alasan Ernest mengadaptasi film ini itu karena dia ingin mengangkat isu atau budaya bullying yang kurang baik di masyarakat gitu. Dan alasan ia menjadikan film menjadi medium yang dianggap menjadi medium atau ranah atau platform dia sebagai menyampaikan isu-isu tersebut karena menurutnya media ini itu efektif dan tepat gitu. Nah, tujuannya ya kurang lebih sama kayak alasannya, dimana tidak ingin terjadinya lagi body shaming, bullying, dan menjelaskan juga gitu apa-apa saja sih yang terjadi di masa saat ini di lingkungan kita gitu, karena bullying dan body shaming itu benar-benar dekat guys dengan kita gitu. Nah, pemilihan peran utama juga memiliki proses panjang untuk Ernest gitu, karena dia ingin memilih pemeran yang benar-benar tepat gitu, dan Jessica Mila adalah pemeran yang tepat karena Jessica ini sangat terlihat ya berdedikasi akan film ini dan bahkan ia rela untuk menaikkan berat badannya sebanyak 10 kg gitu guys. Makanya film ini itu dikatakan oleh Ernest sebagai film tersulit dan terberat yang pernah dia jalani gitu, karena aspek syutingnya aja dibagi menjadi 2 fase guys, dimana fase dimana perubahan si Mila yang masih kurus menjadi si Mila menjadi agak lebih gemuk gitu. Nah, butuh special effect juga gitu, dari baik itu dari kostum dan makeup gitu di dalam film ini. Nah, paradigma empirisme juga menurutku agak ngelekat ya di dalam film ini gitu, dimana hal yang harus kita ketahui adalah pengetahuan yang berasal dari pengalaman manusia atau dekat dengan manusia juga ada di dalam film ini gitu. Nah, jadi menurut aku nih guys, kesimpulannya bahwa Ernest sebagai seorang produser menurutku berhasil ya dalam mengadaptasi buku ini menjadi sebuah film gitu, karena poin-poin yang ingin disampaikan itu kena kepada kita seorang penonton. Dan walaupun film yang diadaptasi dari buku itu tidak sepenuhnya sama dan tidak semuanya juga harus sama guys, tapi poin yang ingin disampaikan itu dapet dan kena gitu. Nah, buat kalian yang belum nonton film Imperfect, aku saranin buat nonton. Buat kalian yang udah nonton, gimana nih pendapat kalian? Kalian boleh komentar di bawah, karena ini pendapat aku dan mungkin berbeda dengan kalian. Mungkin sekian dulu penjelasan dari aku dan review dari aku mengenai film Imperfect buatan Ernest Prakasa ini. Aku ucapkan terima kasih kepada kalian semua. Bye-bye!